Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Di sini saya akan mempresentasikan optimasi algoritma 0 per 1 knapsack prob. Yang pertama, bagian latar belakang dan tantangan. Efisiensi brute force algoritma brute force seringkali gagal memberikan performa mumpuni karena melakukan perhitungan ulang pada submasalah yang sama secara berulang. Mengapa kita harus membahas ini? Masalah utama pada algoritma pencarian solusi tradisional seperti brute force adalah inefisiensi. Brute force seringkali menghitung ulang submasalah yang sama berkali-kali. Hal ini menjadi tantangan besar saat data yang dihadapi semakin besar. Disinilah dynamic programming hadir sebagai solusi elegan untuk efisiensi komputasi. Tujuan utama laporan. Tujuan dari penulisan laporan ini ada 3. Pertama, untuk memahami prinsip dasar eliminasi redundansi. Kedua, untuk mengimplementasikan algoritma pada kasus nyata. Dan ketiga, untuk menganalisis efisiensi algoritma menggunakan notasi big nol, baik dari sisi waktu maupun ruang. Apa itu dynamic programming? Mari kita bedah apa itu dynamic programming atau DP. Intinya, DP atau dynamic programming adalah teknik save and rose. Kita memecah masalah kompleks menjadi submasalah kecil, lalu menyimpan hasilnya ke dalam tabel agar tidak perlu dihitung kembali. Ini sangat berbeda dengan rekursi biasa yang sering memboroskan memori dan waktu. Karakteristik utama DP: optimal substruktur. Solusi optimal dari masalah utama dapat dari solusi optimal submasalahnya secara rekursif. Overlapping subproblems. Algoritma melewati submasalah yang sama berkali-kali selama proses eksekusi sehingga penyimpanan nilai menjadi krusial. Sebuah masalah bisa diselesaikan dengan DP jika memiliki 2 karakteristik. Optimal substruktur, di mana solusi optimal masalah besar didapat dari solusi optimal masalah kecilnya, dan overlapping subproblems, yaitu adanya perhitungan yang berulang-ulang. Top down vs bottom up tabulation. Pendekatan ini dipilih karena 1. Menghindari overhead rekursi (resiko stuck overflow). 2. Lebih mudah divisualisasikan alur datanya. 3. Deterministik, mengisi tabel dari submasalah terkecil hingga solusi utama. Dalam laporan ini, saya menggunakan pendekatan bottom up atau tabulasi, berbeda dengan top down.
yang menggunakan rekursi. Tabulasi mengisi tabel mulai dari masalah terkecil hingga ke solusi akhir. Ini lebih aman karena menghindari resiko stack overflow pada memori komputer. Formulasi 0/1 knapsack. Setiap item bersifat atomik dalam kurung diambil atau ditinggalkan secara matematis. Inilah rumus yang kita gunakan. Intinya setiap kita menemui item baru, kita punya dua pilihan: mengambil item tersebut jika bobotnya cukup atau meninggalkannya. Kita akan memilih mana yang memberikan nilai flu paling maksimal untuk kapasitas yang tersedia. Studi kasus parameter data. Item 1, nama item A, bobot weight 1 kilo, nilai flu 1. 2, nama item B, bobot weight 3 kilo, nilai flu 4. 3, item C, bobot weight 4 kilo, nilai flu 5. 4, item D, bobot weight 5 kilo, nilai flu 7. Untuk simulasi kita menggunakan 4 item, yaitu A, B, C, D dengan bobot dan nilai yang bervariasi serta kapasitas maksimal tas sebesar 7 kilo. Kita akan mencari kombinasi item mana yang menghasilkan nilai tertinggi tanpa melebihi batas 7 kilo tersebut. Langkah penyelesaian trades. Literasi 1, item A, kapasitas W diisi nilai 1. Literasi 2, item B, kapasitas 3 lebih besar dari 4 dalam kurung lebih utuh. Kapasitas 4 maksimal dalam kurung 4 tambah 1,1 sama dengan 5. Literasi item kapasitas 7 maksimal dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 9. Kombinasi B tambah C. Literasi item D, kapasitas 7 maksimal 7 tambah 1,9 sama dengan 9 dalam kurung tetap 9 karena B tambah C lebih optimal. Prosesnya dilakukan lapis demi lapis. Kita mulai dari item A, lalu mencoba mengombinasikannya dengan item B, dan seterusnya. Mulai proses ini kita menemukan bahwa pada kapasitas 7 kg, kombinasi item B dan C memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya mengambil item D yang bobotnya besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode tersebut. Sebelum saya menjelaskan satu persatu terhadap kode tersebut, sebaiknya kita harus pahami konsep dasar. Di sini, arti 0/1, yaitu barang hanya bisa diambil seluruhnya atau tidak sama sekali. Terus, tabulasi atau sering disebut bottom up, kita membuat tabel penyimpanan hasil perhitungan kecil agar tidak perlu menghitung ulang hal yang sama berkali-kali. Terus, kode ini menyelesaikan masalah knapsack dengan cara mencicil solusi. Kita membuat tabel di mana setiap sel penyimpanan keuntungan maksimal untuk kapasitas tertentu. Untuk setiap barang, kita bertanya apakah lebih menguntungkan jika saya memasukkan barang ini atau membiarkannya. Keputusan itu disimpan di tabel DP. Disimpan di tabel ini. Hasil akhirnya adalah angka di pojok kanan bawah tabel yang mewakili nilai maksimal
total barang dan kapasitas yang kita miliki. Baik, saya akan menjelaskan kode ini satu persatu. Baris ini menjelaskan jika berat barang ke I lebih kecil atau sama dengan kapasitas saat itu dalam kurung W, kita punya dua pilihan, yaitu ambil atau tidak. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalau DP-nya I min W, I min 1 W berat, sini artinya diambil. Terus kalau hasil pilih yang pilih yang paling besar antara keduanya menggunakan maksimal. Kondisi berat barang terlalu berat, yaitu else. Jika barang lebih berat dari kapasitas, maka kita otomatis tidak mengambilnya. Nilainya sama dengan nilai terbaik dari baris sebelumnya, dari baris ini. Demikian presentasi dari saya. Kesimpulannya, dynamic programming adalah alat yang sangat kuat untuk optimasi masalah kombinatorial seperti knapsack. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya ke ChatGPT karena saya juga tidak tahu. Sampai jumpa dan terima kasih.